Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sulistyo dari program studi Ekonomi Syariah. Jadi saya buat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang dibimbing oleh Ibu Kiki Novitasari ME. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu menjelaskan mengenai proposal dari bab 1 hingga ke bab 3. Baik, kita langsung masuk ke bagian bab 1, yaitu latar belakang masalah. Jadi, ayam pedaging merupakan jenis ternak unggas yang dimanfaatkan dagingnya sebagai sumber protein hewani. Nah, jadi masyarakat itu cukup menyukai daging ayam pedaging. Berdasarkan data BPS hasil Susenas menunjukkan sampai tahun 2017 konsumsi daging sapi dan kambing lebih rendah dibandingkan konsumsi daging ayam. Lanjut, dalam perspektif ekonomi Islam, pengembangan peternakan ayam potong harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan kebersamaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan peternak ayam potong yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan strategi pengembangan peternak ayam potong di Desa Tirtomartani, Kecamatan Buke, yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diterapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, jadi dengan itu tadi saya mengambil judul untuk judul proposal saya, yaitu strategi pengembangan peternak ayam potong di Desa Tirtamartani, Kecamatan Buke, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Baik, lanjut bagian fokus penelitian. Jadi yang pertama itu ada strategi pengembangan peternakan ayam potong, yang kedua perspektif ekonomi Islam, dan yang ketiga pengembangan ekonomi syariah di Desa Tirtamartani, Kecamatan Buke. Nah, untuk rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana strategi pengembangan peternakan ayam potong di Desa Tirtamartani. Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan usaha ayam potong di Desa Tirtamartani ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Lanjut bagian tujuan penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasi strategi pengembangan peternak ayam potong di Desa Tirtamartani, Kecamatan Buke yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, yang kedua, menganalisis implementasi strategi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak ayam potong. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan peternak ayam potong di Desa Tirtamartani, Kecamatan Buke, dan solusinya dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi yang pertama itu memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak ayam potong. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi pengembangan peternakan ayam potong yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oke, kita lanjut ke bagian bab 2, di mana di sini ada landasan teori. Nah, yang pertama, usaha peternakan ayam potong. Jadi usaha di bidang peternakan yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah usaha ternak ayam ras pedaging. Nah, total popularitas ayam ras pedaging tahun 2014 itu sebanyak 1,44 miliar. Dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 1,5 miliar ekor. Peningkatan tersebut itu merupakan respon dari konsumsi daging ayam ras yang selalu meningkat tiap tahunnya. Nah, peningkatan konsumsi daging ayam disebabkan oleh berbagai faktor seperti kenaikan pendapatan per kapita, tambahan penduduk, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan protein. Baik, selanjutnya itu adapun aspek-aspek yang diperhatikan dalam mengembangkan usaha, yaitu adalah aspek strategi, ada aspek manajemen pemasaran, dan aspek penjualan. Yang pertama, aspek strategi itu terdiri dari
usaha baru dengan penekanan pada mengidentifikasi kesenjangan atau yang ada atau yang diharapkan oleh konsumen. Yang kedua itu menciptakan pasar baru, dan yang ketiga menciptakan produk baru dengan karakteristik yang menarik konsumen. Yang kedua, aspek manajemen pemasaran itu terdiri dari yang pertama menembus dan menguasai pangsa pasar. Dan yang kedua itu mengelola situasi atau peluang pasar yang ada dengan teliti. Yang ketiga itu memasarkan produk dengan yang luas seperti impor produk ke luar negeri. Dan yang terakhir itu membuat strategi pemasaran yang dapat membuat konsumen membeli produk kita seperti memasang iklan atau brosur dan lain-lain. Nah, baik ke poin yang ketiga itu ada aspek penjualan. Ini terdiri dari yang pertama memberikan saran tentang perencanaan dan menegakkan kebijakan penjualan dan proses tindak lanjut penjualan. Dan yang kedua itu banyak volume produk yang akan dijual. Baik, kami langsung masuk ke bagian bab 3 itu teknik pengambilan data. Jadi untuk teknik pengambilan data di sini kami menggunakan teknik analisis kualitatif yang dimana penelitian ini adalah wawancara seperti observasi dan dokumentasi.